biasanya dikasih betadine, habis nanti dibilas. Nggak pernah betadine itu dibiarkan mengering. Karena betadine ini juga nggak ada fungsinya lagi kalau dia udah kering. Ya, dia hanya berfungsi dalam beberapa menit saja. Ya, karena dia sebagai desinfektan atau untuk antiseptik. Ya, coba membujur anak belajar, tunggu ada ikan keluar aja gitu. Kalau mau keluar aja. Lah, saya tidak suka kelihatan sama biji mata saya kelakuan ada entitas. Ya, jadi ini anggap tadi sudah bersih. Ini sudah saya tap dengan menggunakan betadine, ya. Kita tap tadi sekitar 1-2 menit. Ini harus dibilas lagi menggunakan NaCl tadi. Karena nggak boleh didiemin. Kalau didiemin maka menghitam tadi. Ya, dia udah nggak berfungsi. Kita ambil lagi cherries yang ada NaCl tadi. Kemudian kita bilas. Ya. Kemudian sama kita tap-tap. Jadi ini nggak boleh bolak-balik. Jadi kalau misalnya masih ada bekas dari betadine-nya, kita ambil lagi cherries-nya, ya. Kemudian kita udah selesai. Nggak usah dikasih handuk, digosok-gosok kayak bracelet, nggak usah. Nanti dia akan kering sendiri, ya. Dan ini saya kembalikan, ya. Setelah itu saya minta pembalut, ya. Saya minta pembalut. Nah, kadang-kadang handscoon ini kan kotor karena habis megang darah. Nah, kadang-kadang itu silakan diganti, ya. Kita ambil, anggap ini saya ganti sarung tangan. Sudah, saya minta pembalut. Nah, ada teknik, ini kan kotor, ya enggak, bekas air dan segala macam. Caranya adalah ibu angkat pantatnya sedikit. Oke, kemudian masih angkat ya Bu ya. Kita langsung pasang pembalut ibu. Oke, pasti angkat pantatnya. Ini langsung kita gulung ke dalam seperti ini. Oke, silakan taruh pantatnya Bu. Jadi jangan juga dibuka kayak gini, aromaterapi. Ya, jadi harus digulung. Setelah itu kita taruh di sampah. Nah, selesai. Ya, ini kita ambil sarung tangannya, ya, seperti biasa. Ya, udah habis itu kita suruh ibunya untuk memasang celana dalamnya. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Perasaan ibunya. Bu, kira-kira habis dilakukan bersih area genitalianya lebih nyaman nggak? Atau misalnya kadang-kadang tuh kok sakit ya di area luka episiotominya, ya? Jadi ditanyakan, dievaluasi. Sudah selesai, setelah itu dokumentasi. Apa terminasinya? Terminasi dulu Ibu. Saya izin pamit, mau kembali ke nurse station. Kalau Ibu ada keluhan atau Ibu ada butuh apa-apa, nanti silakan pencet bel atau panggil saya di nurse station. Oh iya Ibu. Kemudian nanti kita ada itu juga rencana tindak lanjut Bu. Besok kita lakukan lagi. Jadi pembersihan ini kita lakukan setiap pagi. Ya, selama Ibu dirawat di rumah sakit. Nanti sudah pulang ke rumah, Ibu lakukan sendiri. Gak usah pakai pinset, tinggal dicuci menggunakan air mengalir hangat, tapi nggak boleh dikasih sabun. Kenapa nggak boleh dikasih sabun kewanitaan? Boleh nggak pakai sabun sirih? Kenapa? Mengganggu pH. Kenapa mengganggu pH? Nanti kuman, karena vagina tuh asam. Kalau di sabun nanti dia asam. Terus ngapain orang bikin sabun kewanitaan? Kan artinya sudah didesain dengan sesuai pH tuh. Intinya apa? Intinya kenapa nggak boleh pakai sabun kewanitaan? Karena area sensitif. Dia bilangnya gini, 100% sabun sirih terbuat dari sirih asli. Percayalah. Apa yang ada di dalamnya? Zat kimia. Adalah sirih itu membujur bau parfum. Artinya kan supaya wangi-wangi udah dikasih parfum. Bayangkan itu zat-zat kimia yang tidak ada ketahui isinya apa, masuk ke vagina mengiritasi. Bisa infeksi menular seksual, ya bisa juga nanti terjadi iritasi tiba-tiba ada virus masuk kanker, ya. Jadi tidak boleh menggunakan sabun kewanitaan yang dijual supaya kesan.
supaya suami makin lengket, supaya harum. Bayangkan kalian, vagina itu dia sudah punya bau ciri khasnya sendiri. Ya, nggak ada cairan vagina perempuan tuh yang bau wangi. Kalau bau wangi sudah disemprot macam-macam, resiko kanker. Ya, justru aroma dari vagina itu yang akan membuat kita tahu kalau baunya beda, berarti ada bakteri atau infeksi. Kalau misalnya keputihan banyak, kalian cukup cuci dengan air hangat. Ya, atau coba lihat lagi, jangan stres. Atau mau haid datang bulan, atau ada salah makan. Kadang itu membuat kita keputihan yang banyak. Tapi kalau sudah keputihan hijau, berbau, gatal, berarti sudah ada bakteri. Gak bisa kalau cuma cuci air hangat, harus ada masuk obat-obatan. Ya, jadi kalau masih keputihannya saja tidak ada berbau, tidak ada warna hijau, masih bisa dengan air hangat. Ya, cuci air hangat, jangan air panas. Oke, setelah selesai tahap terminasi, kita tahap dokumentasi. Bawa alat. Cuci tangan boleh tak menulis dengan yang penuh darah-darah tadi. Cuci tangan, kemudian masuk tahap apa yang kita dokumentasikan? Tindakan. Apa? Tindakan aja. Kan tadi kita ada lihat apa? Lokeanya apa? Jumlahnya berapa? Ada luka episiotomi? Ada nggak tanda-tanda ridanya? Kemudian tindakan apa yang kita lakukan? Vulva hygiene. Terus apa lagi? Setelah dilakukan vulva hygiene, vagina ibu, vulva ibu tampak bersih. Tidak ada kerak-kerak tadi pada mon pubis. Kemudian lukanya juga sudah dibersihkan. Ya, udah, terus tulis nama, tanggal dan tanda tangan sebagai legalitas. Itu untuk melakukan vulva hygiene. Sekarang pertanyaan saya, kalau bisa jawab saya kasih nilai 9. Kenapa sih kalau orang ngebersihin luka itu selalu pakainya kenapa nggak pakai RL? Kenapa nggak pakai dextrose? Ada yang tahu jawabannya? Jangan selama ini kalian tahunya ada luka, beli RL, buyur. Kenapa harus dikasih? 90 loh, bayar loh. Oke, apa Alex? Karena ada racunnya rendah. Racun apa? Kalau racun? Kalau racun gak ada yang mau pakai NaCl. Ada airnya tuh. Air apa? Air rasa. Apa? Belum tepat. Sodium klorida itu apa? Garam. Kenapa nggak pakai air garam aja? Kenapa nggak pakai RL? RL beda garamnya memiliki banyak fungsi. Hah? Karena larutan garamnya memiliki banyak fungsi. Iya, kalau gitu beli garam dapur, terus masukin ke air, buyur. Ya nggak? Apanya? Ya kan? Supaya tahu nih sama ini kenapa orang kalau bersihin luka pakai NaCl. Karena nasi mirip dengan air, kadar air. Kadar air, kadar air mengalir aja. rendah. RL juga air nggak? Hah? Diubah. Apa? Air steril. Air steril apa? Ada air steril H2O2 ada. Yang biasanya kita lakukan untuk mengencerkan. Pakai itu kah? Larang, harap Jepang, satu botol kecil itu aja berapa? Aku ada, betul. Larang loh itu. Ayo, kenapa? 90 loh. Kadar airnya rendah dibandingkan 90 loh. video yogurt gitu. Benar-benar memiliki sifat yang berlindung air dan kadar Apa? kadar air. Oke, apa itu maksudnya? Ini Pak. Karena
Ini Bu, karena mirip alkohol Bu, tapi alkohol perih kalau air ASEAN. Pakai miras aja. Ayo. Pak, kemiripan dengan cairan tubuh RL lebih mirip cairan tubuh apa NaCl? Satrio biasanya. Ya. Karena kandungannya mirip dengan air kan? Hah? Karena kandungannya mirip dengan air. Nanti kita pakai air mengalir aja, nggak usah pakai NaCl. Nggak usah beli. Capek banget. Udah ada jawaban.